Oke, yuk kita lihat yuk apa saja yang ada dalam box ini. Nah, sebelumnya di box ini kita melihat di bagian pojok kiri atas ada mereknya Saramonic Sound Remarkable. Lalu tipenya ada di sebelah kanan atas Blink 500B2. Lalu keterangan-keterangan ada di depannya Ultra Compact 2.4 GHz. Dan di sini ada hologramnya teman-teman ya. Kemudian di bagian depan ada ilustrasi dari mikrofon wirelessnya. Nah, kalau kita lihat maka ini hologram dan ilustrasi dari mikrofon ini glossy teman-teman ya. Glossy. Oke, lalu ada beberapa gambar di bagian bawah. Di samping juga ada gambar ilustrasi penggunaannya. Kemudian di bagian belakang ada banyak keterangan-keterangan yang tertulis di bagian belakang ini. Di bagian samping juga ada beberapa keterangan. Lalu tipe-tipe dari Saramonic apa saja. Ini ada banyak teman-teman ya. Dan yang box ini, isi dari box ini unitnya adalah yang bertanda hitam, Blink 500B2. Jadi ini dual compact microphone wireless dengan dua mic-nya. Yuk kita lihat yuk apa aja dalamnya yuk. Saya akan buka ya. Ya, ini ada invoice-nya teman-teman ya. Invoice-nya saya sisihkan dulu. Kemudian oke, ini adalah kartu garansi. Kartu garansi, jadi ini saya beli dari official store-nya teman-temannya. Jadi saya mendapatkan garansi resmi. Jadi saran saya teman-teman kalau membeli barang-barang elektronik sebaiknya beli di official store-nya. Karena penjaminannya sangat baik ya kan, dan kualitasnya juga pasti terjamin gitu ya. Nah, kalau kita lihat box dalamnya elegan ya teman-teman ya, berwarna hitam. Di bagian atas ada pegangan, lalu di bagian depan tertulis dengan aksen silver Saramonic Sound Remarkable. Oke, ini logo atau tagline dari Saramonic ya, Sound Remarkable. Oke, di bagian belakang sendiri ada barcode ya, SN dari produknya ini. Di bagian lain tidak ada apa-apa teman-teman. Oke, mari kita buka ya. Oke. Nah, di sini ada buku manual. Wow, berwarna hitam teman-teman ya. User manual. Kemudian coba kita buka ya. Oke, ini ada ejectornya. Oke, ini ada stiker teman-teman ya, stiker. Kemudian di sini ada kartu garansi untuk melengkapi yang tadi. Kemudian ini buku manualnya. Buku manualnya dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa bahasa Inggris silahkan menggunakan bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Mandarin silahkan gunakan yang bahasa Mandarin. Sayangnya tidak ada bahasa Indonesia teman-teman ya. Oke, ini saya kembalikan. Ya, sekarang kita lihat transmitternya teman-teman ya. Oke, saya punya dua transmitter karena memang saya beli yang dual, jadi ada dua mic-nya, dua transmitter. Akan kita lihat satu transmitter untuk mewakili keduanya teman-teman ya. Nah, di sini tertulis Saramonic Blink 500 dan transmitter. Di sini ada tombol power. Tombol power kalau ditekan harusnya ini nanti bernyala warna biru ya, ada lampu di sisi tombol powernya, tapi karena mungkin ini tidak memiliki baterai jadi tidak bisa teman-teman ya. Kemudian di sini ada port untuk ngecharge Type C teman-teman, Type C. Kemudian di sini ada port mikrofon. Jadi transmitter ini bisa langsung kita pasang di baju kita. Tapi kalau kita merasa terlalu gede, maka ini bisa kita simpan di saku. Lalu kita gunakan port ini. Nanti ada mic clip on-nya yang bisa kita kaitkan di baju kita atau saku kita, teman-teman ya. Di bagian belakang ada tertulis
Saramonic di bagian penjepitnya ini teman-teman ya, bagian penjepitnya. Lalu ada beberapa keterangan tentang produk dan modelnya, Blink 500 TX ya. Kemudian di bagian atas ini ada speaker untuk menerima suaranya ya, seperti ini, dari lapisan berwarna perak ya teman-teman ya, jadi terlihat keren ya. Oke. Kemudian di bagian sisi lain, ini sisi mana ya? Oke, kalau ini sisi, oke, di sisi kiri ya teman-teman ya. Di sisi kiri ini ada tombol pair plus and minus. Jadi ini untuk menambah kekuatan sinyalnya teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa sinyalnya kurang kuat, maka teman-teman bisa menekan tombol plus ini di sebelah kiri. Kalau teman-teman merasa terlalu kuat, teman-teman bisa menguranginya dengan menombol tombol min di sebelah kanan ini. Oke. Ya, sekarang kita lihat receivernya teman-teman ya. Receivernya lebih kecil ukurannya dari transmitter tadi ya, bisa teman-teman bandingkan. Kemudian di bagian depan ada tertulis Saramonic Blink 500 receiver. Tombol powernya berwarna merah, kalau tadi berwarna hitam ya. Tapi di sini tidak ada lampu yang mengelilingi tombol powernya, hanya ada ini lampu kecil di sebelah bawah teman-teman ya. Oke. Di bagian sisi yang lain itu ada port untuk ngecharge 5 volt dan 1 ampere. Di bagian belakang ada keterangan dan ada penjepitnya. Kemudian jadi kita bisa menyambungkan alat perekam kita ke line ini. Di sini ada tombol pair. Jadi kalau receiver ini tersambung dengan kamera atau handphone kita, maka nanti ini akan menyala. Kalau tidak salah berwarna biru. Oke, teman-teman ya. Ya, kita lihat yuk apa aja kelengkapan yang lain. Ini bisa saya keluarkan. Oke. Iya, di sini ada juga box hitam lain teman-teman. Jadi ini serba hitam ya. Kita bisa lihat yuk apa aja yuk. Wah, ini adalah kabel-kabel teman-teman. Iya. Oke, ini ada silikanya. Ini saya sisihkan. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 7 teman-teman ya. Ada 7. Oke. Nah, ini ada 3 kabel USB dan ini berfungsi untuk ngecas ya teman-teman. Memang tidak diberikan adaptor, tapi paling tidak kita diberikan kabel untuk ngecasnya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, yang type C kita sambungkan ke sini. Oke, lalu ini nanti kita sambungkan ke adaptor. Kita bisa pakai adaptor handphone kita dan adaptor lain yang kita punya. Nah, kalau kita lihat kabel USB-nya, saya coba buka ya. Oke, sekitar 25 cm teman-teman ya, 25 cm sampai 30 cm. Lalu kita lihat di bagian ujungnya dan pangkalnya itu seperti ada lapisan emasnya teman-teman ya, bisa perhatikan ya, seperti ada lapisan emasnya. Jadi keren ya, kelihatannya keren, elegan. Kita punya 3 karena kita punya 2 transmitter dan 1 receiver yang berjumlah 3, jadi kita diberi 3 kabel USB. Oke, sekarang ini saya sisihkan. Kemudian, nah ini ada 2 mic clip on teman-teman. Tadi yang saya katakan bahwa kalau kita merasa transmitternya terlalu berat dan terlalu gede untuk kita gunakan di baju kita atau kita kaitkan di baju kita, kita bisa punya opsi lain, yaitu menggunakan ini, mikrofon clip on ini. Jadi nanti ini, bagian ini tinggal kita sambungkan ke bagian mikrofon ini teman-teman, seperti ini. Oke, lalu nanti ini tinggal kita kaitkan di baju kita atau outfit kita. Oke, coba kita lihat yuk seberapa panjang kabel mic clip on-nya. Paling tidak ini cukup untuk, saya coba bagi 2 ya. Saya bagi 4 biar kita bisa perkirakan. Oke.
Nah, ini saya lipat 4 teman-teman. Jadi satu lipatan ini berarti berukuran kurang lebih 25 cm kali 4, 1 meter ya. Kurang lebih 1 meter lebih mungkin ya, 1 meter lebih. Jadi cukuplah ya, cukuplah untuk yang ini kita kaitkan di baju, yang ini nanti untuk transmitternya yang akan kita kantongi atau kita kaitkan di bagian lain dari badan kita yang tidak kelihatan. Oke, jadi kita punya dua mic clip on. Lalu kita diberikan dua kabel lain teman-teman ya, dua kabel audio sama. Yang ini satu TRS, satu lagi TRRS. Jadi ini apa fungsinya? Ini untuk menghubungkan receiver yang ini teman-teman. Receiver ini ke camcorder, ke handphone atau ke alat perekam kita. Jadi yang bagian TRS ini kita sambungkan ke line out ini ya. Kita sambungkan ke line outnya. Lalu yang TRRS ini kita sambungkan ke handphone atau ke laptop atau mungkin ke kamera kita dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti kita akan menyalakan tombol ini, kita tekan, tahan beberapa lama. Oke, lalu ada lampu indikator berwarna biru ya. Nanti kalau ini sudah kita sambungkan ke ke handphone atau kamera kita, maka ini pun yang bagian transmitter ini nanti kalau kita tahan akan menyala warna biru ya. Nah, kalau dia sudah tersambung berarti ini posisi sudah tersambung teman-teman. Jadi ketika ini menyala, maka di lampu indikator di receivernya ini akan berwarna biru tapi dia tidak kedip lagi. Nah, seandainya ini saya matikan transmitternya, nah teman-teman perhatikan, ini akan berkedip berarti tidak ada mikrofon atau transmitter yang tersambung ke receiver ini gitu ya teman-teman. Nanti akan kita coba bagaimana caranya, dan saya matikan dulu, dan kita diberikan dua kabel TRS dan TRRS ini. Saya tidak tahu kenapa dua, karena kita memang hanya punya satu receiver, mungkin untuk cadangan teman-teman ya, mungkin untuk cadangan. Oke, yuk kita coba yuk bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana hasil dari Saramonic Blink 500 TX ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba bagaimana cara memasang mikrofon Saramonic Blink 500 ini ke alat perekam kita. Dalam hal ini saya akan menggunakan handphone yang berbasis Android. Oke, dan saya akan ngetes bagaimana hasil suaranya ya. Baik, saya akan ambil terlebih dahulu receiver dan transmitternya teman-teman ya. Iya, saya pakai satu transmitter aja teman-teman ya. Oke. Iya. Nah, ini transmitter teman-teman, dan ini receivernya. Oke, cara menyalakannya, kita tekan transmitternya, tombol power transmitternya ini, tahan beberapa detik. Oke, sampai menyala lampu indikator berwarna biru. Lalu ini pun kita nyalakan, kita tahan beberapa detik. Oke, nah kalau lampu indikator ini masih kedip teman-teman seperti ini, maka ini belum pair ya, belum nyambung, belum ada sinyalnya. Jadi antara transmitter dan receivernya ini belum pair, belum connect gitu ya. Sampai nanti warna lampu indikator biru ini tidak lagi berkedip, dia menyala terus, maka itu berarti sudah connect. Oke, coba ini. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Oke, nah ini teman-teman perhatikan, sudah tidak lagi berkedip, berarti sekarang antara receiver dan transmitternya ini sudah connect teman-teman ya. Jadi teman-teman harus melakukan perekaman setelah lampu indikator di receiver ini tidak lagi berkedip-kedip teman-teman. Oke, sekarang ini akan saya
sangkutkan atau kaitkan di baju saya seperti ini. Oke, ya. Lalu ini akan saya konekkan ke HP saya. Oke, menggunakan yang ini teman-teman. Menggunakan kabel audio ini ya. Jangan lupa yang TRS ini kita sambungkan ke line out, dari receivernya seperti ini. Oke, ya. Kemudian yang bagian TRRS yang ada 3 lingkaran hitam ini kita sambungkan ke handphone atau kamera kita. Kalau teman-teman menggunakan kamera, silahkan disambungkan ke kamera. Sekarang saya akan buka recorder saya, voice recorder, ya. Lalu saya mulai merekam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sekarang coba ya, saya akan rekam. Oke, Sobat YS Media, ini adalah suara dari Saramonic Blink 500TX. Ini adalah suara dari Saramonic Blink 500TX. Coba teman-teman bandingkan, dengarkan suaranya antara menggunakan Saramonic Blink 500TX ini dibandingkan dengan mikrofon kondensor saya. Ya, jadi teman-teman pasti lihat kualitas suaranya bagus dan bersih ya, bersih. Nah, kalau tadi kita lihat di voice recorder ini, sekarang saya akan coba, kalau teman-teman mungkin tidak tertarik untuk menggunakan transmitter yang besar seperti ini, ya kan, untuk dikaitkan di baju seperti ini. Meskipun ada banyak orang sih yang memang prefer, lebih suka menggunakan transmitter langsung seperti ini, digantung atau dikaitkan di bajunya ya. Tapi coba kita pakai mikrofon clip on-nya yang tadi ini teman-teman ya. Ini. Oke, caranya adalah jack yang 3,5 mm ini kita sambungkan ke mikrofon, port mikrofon di transmitternya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Oke, lalu ini bisa kita kaitkan, kita sembunyikan. Misalkan saya sembunyikan di celana saya ya, atau di kantong saya jepitkan. Kemudian ini nanti kita klipkan di outfit kita, entah itu baju, jaket, atau blazer kita. Ya, sekarang coba saya simpan dari dalam ya, biar kabelnya nggak kelihatan, maksud saya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, seperti ini. Sekarang saya coba ya, rekam lagi ya. Saya rekam lagi. Saya kembali buka voice recorder saya. Oke, saya coba rekam ya. Teman-teman, Sobat YS Media, ini adalah rekaman suara menggunakan mikrofon wireless Saramonic Blink 500 menggunakan clip on-nya. Ini adalah hasil suara mikrofon Saramonic Blink 500 menggunakan mikrofon clip on-nya. Ya teman-teman, jadi berfungsi dengan baik kan? Jadi berfungsi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, jadi bagi teman-teman yang punya budget yang cukup, menurut saya ini pilihan yang baik untuk teman-teman sebagai vlogger. Teman-teman mungkin suka membuat konten, live streaming, podcast, dan sebagainya. Ini adalah mikrofon yang worth it dengan harganya. Ingat, harga menentukan kualitas, ya kan? Sangat berbeda. Nanti akan saya compare dengan mikrofon wireless Zola yang pernah saya review di video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa bandingkan bagaimana hasilnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Apabila ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar supaya saya nanti bisa membantu teman-teman, atau mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan review dari video ini, silahkan menulis di kolom komentar supaya kita bisa saling menambah wawasan dan kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. See you guys.